Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warso Najib, dari Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendokumentasikan praktikum atau lab work dari pelatihan TOT CCNA DevNet Associate, yaitu pada lab unit 8.3.7 tentang penggunaan RESTconf untuk mengakses Cisco EOS XE router. Oke, langsung saja kita buka ininya, labnya. Ya, pada lab 837 ini ada part 1 sampai part 7. Yang pertama, build network and verify connectivity, kemudian mengkonfigurasi EOS device untuk diakses menggunakan RESTconf. Kemudian part 3-nya open and configure Postman untuk mengecek ini ya, API-nya, suatu standar tool yang digunakan untuk mengecek atau testing, pengujian komunikasi menggunakan API. Kemudian part 4 menggunakan Postman untuk sending GET request. Part 5-nya menggunakan Postman untuk mengirimkan put request atau semacam upload. Kemudian part 6-nya menggunakan Python script untuk GET request. Kemudian part 7 Python script untuk mengirimkan put request. Oke, kemudian dalam praktikum ini atau lab ini akan memerlukan PC dengan VirtualBox atau VMware, kemudian image atau virtual machine dari Dev Associate VM, kemudian image dari router Cisco router 1000V. Oke, tahap pertama menjalankan virtual machine dan juga ini sudah jalan di belakang ini. Kemudian yang baik yang sebelah kiri ini adalah DevAS virtual machine-nya, kemudian yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini adalah Cisco router CSR 1000V. Oke, kemudian tahap yang kedua, verifikasi connectivity antar VM. Jadi kita gunakan perintah show IP interface brief pada routernya. Kalau kita coba di sini, cancel show IP interface brief. Nah, di sini akan kelihatan IP-nya 192.168.56.101. Kemudian kita buka terminal di Dev Associate VMware-nya. Ini di belakang sudah ada. Oke, kita hapus dulu. Kalau kita ping, kita coba seperti ini. Mana tadi ya? Ping minus C 5192.168.56.101. Enter. Nah, di sini berhasil 100% oke dari virtual machine ke Cisco router.
Kemudian step berikutnya, keeping sudah. Kemudian step yang ketiga, nah kita coba untuk verifikasi SSH connection. Kita gunakan perintah ini, SSH, Cisco, dan seterusnya. Saya coba di sini SSH Cisco at 192.168 berapa tadi? 56/101. Kita cek perintahnya. Oke, ini kita geser sedikit. Kemudian kita enter saja. Ya, ini ada warning autentikasi karena baru pertama kali melakukan koneksi SSH. Are you sure to continue? Yes, kita yes saja. Kemudian harus yes ya, yes. Kemudian passwordnya apa ini? Passwordnya Cisco 123. Cisco 123. Enter. Oke, nah di sini kita sudah bisa menampilkan prompt dari Cisco routernya ya, berarti sudah bisa berhasil mengakses router yang seperti yang ditampilkan di VM virtual machine yang sebelah kanan. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian part kedua, mengkonfigurasi EOS X8 device. Yang pertama, verifikasi bahwa respon daemon-nya running. Kita gunakan perintah respon should already be running because it was part of the default configuration provided by NetAcad. From terminal, you can use show platform management process command to see if the daemon associated with config are running. The netcon daemon may also be running, but if it won't be used in this lab. If one or more of the required daemon are not running, proceed to step 2. Oke, kita coba. Show platform software. Oke, kalau kita show platform software, show platform software yang manajemen proses, atau ini harus enable dulu ya. Oh ya, ini setelah di enable ini bisa kelihatan running semua. Conf daemon, nes daemon, sinf daemon, dan seterusnya. Kemudian step ini sudah, kemudian step 2, enable and verify respon service. Kita masuk ke configure terminal, confterm, kemudian masuk ke REST
con. Resconf oke, sebentar. Verify the records that will be daemon running. Recall the NHS SRD is the net configuration service which may be running on your device. Oke, kita coba lagi di sini. Exit untuk keluar dari konfigurasi. Exit. Kemudian show platform NCS HD ya, ini sudah jalan ya, yang nomor yang NCS ini. NCSSH daemonnya sudah running. Oke, kemudian NSC ini kok ada. Enable the verify HTTPS service. Konfigur terminal, kita konfigur terminal lagi. Confirm. Kemudian IP, HTTP, secure, IP, HTTP, secure server. Kemudian IP, HTTP, authentication, authentication local. IP, HTTP, authentication local. Verify that HTTP server Nginx is now running. Exit. Kemudian menggunakan show platform lagi. Nah, di sini Nginx-nya sudah jalan ya, running. Kemudian verify that HTTPS running sudah ini. Step selanjutnya part 3. Open and configure Postman. In part you will use Postman. Open Postman. In the device, open the Postman application. And jika ini pertama kali, it may ask you to create an account or sign in. At the bottom of the window, you can also click the skip message to skip signing in. Signing is not required to use this application. Oke, kita coba mengaktifkan Postman di sini. Ini saya minimize dulu. Kemudian di sini ini Postman. Kita tunggu sebentar, starting. Masih starting. Untuk membuka pertama kali dari Postman. Oke, sebentar kita lihat di labnya. Ya, ini baru mulai membuka karena memang baru pertama kali dan juga mungkin RAM-nya yang agak
agak kecil. Preparing your workspace. This may take a few minutes. Kita tunggu saja. Oke, Postman ini sudah mulai muncul user interface-nya. Namun belum ada request untuk login. Oke, masih konfigurasi. Kemudian, ya saya kira sudah ini. Kita cek di lab-nya tadi. Step 2-nya, disable SSL certification verification. By default, Postman menggunakan SSL certification. Kita tidak menggunakan SSL dengan Cisco CSR 1000, maka harus di-off-kan. Klik File Setting, kemudian di dalam General, ini kalau di File Setting, kemudian di SSL Certificate Verification, ini di-off-kan. Oke, kita cek lagi di sini. SSL Certificate Verification di off. Kemudian kalau sudah tinggal di close lagi. Oke. Kita close, sudah off. Kemudian part 4. Kita gunakan Postman untuk get request. Jadi kita di dalam layar Postman ada Launchpad, kemudian plus sign untuk open get and detail request. This interface is where you will do all of the get and detail request. Kita coba di sini ada Oke, di sini ada Launchpad, kemudian kita klik tanda plus di sini. Kemudian ada get, kemudian under request, kita cek dulu perintahnya. Kemudian kita step 2-nya sudah dalam mode get, kemudian kita masukkan HTTPS resconf. HTTPS kalau kita copy, kita coba paste di sini. HTTPS resconf, kemudian under the URL field, param authorization header body pre-request script test setting in this lab, you will use authorization header and body. Kita cek authorization tab, kemudian under the type, klik down arrow next to the inheritment basic out. Inherit out from parents. Inherit from parent, kemudian for username. Dipilih basic out. Dipilih basic authentication. Kemudian kita lihat lagi. For username password, enter local authentication credential. Ini. Kemudian klik header, dan klik the 7 hidden. Username dan passwordnya mana ini? Hidden basic type.
username-nya adalah Cisco. Kemudian password-nya sama tadi, Cisco 123, tanda seru. Cisco 123, tanda seru. Oke, kemudian di dalam header, klik 7 hidden. You can verify that the authorization key has the basic value that will be used for authentication request when sent. Klik header. Kemudian klik the 7 hidden, you can view that. Oke. Kemudian kita cek lagi step berikutnya, step D sudah, step 4. Set JSON as a data type to send and receive from CSR 1000. In the header area, click the first blank key field and type the content type. Content type, where is content type? In the header area, header ini header. Kemudian klik the first blank key field and type content type. Content type. Kemudian application, yang ini kita copy saja. Copy. Application yang data plus JSON. Oke. Kemudian yang bagian B, di bawah content type key, add another key value. The key field is accept and the value is copy lagi. Di sini kita tambahkan lagi accept. Kemudian value-nya di paste lagi sama dengan yang atas. Oke. Kemudian Postman now has all the information it need to send the GET request. Klik send. Ya, kita coba klik send di sini. Maka akan ada proses. Nah, di sini ada 200. Oke, statusnya. Kemudian save response. Ukurannya 365 byte. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Klik send below temporary header, you should see the following JSON response from temporary header.
temporary header di mana itu? Oke, kalau ingin kita lihat hasilnya mungkin bisa di test result, kemudian header misalnya, transfer encoding sekian-sekian, accept encoding, kalau bodinya, ya ini ya body ada IETF, resconf, kemudian data, operation, dan seterusnya. Ini sama dengan yang di lab tadi. Ini ya. Jadi satu replay yang berbentuk format JSON. Kemudian step 6, use a GET request to gather the information for our interface on the CSR router 1000V. Now that you have successfully GET request, you can use as template for additional requests at the top of the Postman. Next to the launch tab, right-click, GET tab, and choose duplicate tab. Lalu kita coba di sini. Duplicate tabs. Kemudian kita lihat dulu di sini. Use the IETF interface yang model to gather interface information. URL diisikan ini. HTTPS use live interface yang model together. Use live interface. Use live interface yang model together. For the URL add data live. Ini ya, kita coba ini copy. Ini adalah satu data IETF interfaces, kemudian klik send. Oke, kalau kita coba sending request, nah maka akan ditampilkan bodinya ini misalnya gigabit Ethernet, destination VPOC, type-nya IANA, interface type Ethernet max, CSMA-CD, enable true, IP versi 40, IP versi 60, ya. Jadi seperti itu, kita kembali ke lab tadi, ya kira-kira sama dengan ini. Kemudian step 7, kita gunakan GET request untuk mengkolek informasi spesifik interface. Misalnya kita gunakan parameter ini. Kita tambahkan interface at gigabit Ethernet. Copy. Jadi di sini kita cek dulu alamatnya interfaces. Nah, di sini ditambahkan lagi. Saya paste dulu aja, paste. Interface sama dengan gigabit Ethernet 1, gigabit Ethernet 1. Gigabit Ethernet 1. Klik send. Oke, kita coba aja. Send. Nah, maka akan ditampilkan hasilnya adalah
Interface GP01 virtual VBox IANA enable true. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini tadi, ya kurang lebih sama ya. Ya, sama dengan yang ada di sini, kontennya seperti ini tadi. Kemudian bagian D, this interface receive addressing from VirtualBox template, therefore the version part is not shown. Under show running config, you will see the IP address DHCP command. You can see this also in the show interface parameter print. Oke, ya kalau kita cek show running config atau show IP interface brief di sini ya. Show IP INTBR. Ya, 192.168.56.101. DHCP up dia sama ya. Jadi di sini metode DHCP. Kemudian in the text parts, in the next part you will use the JSON to manually configure interface. Open a command terminal with manually configure the interface with the same IP address currently assigned to. Ya, misalnya kita show IP interface manual up. Kalau kita coba di sini, status up, kita enable configure T, kemudian interface GG1, IP address 192.168.255.255.255.0. Oke. Kemudian N. Kemudian kalau di show IP interface brief lagi, ya ini ada bedanya menjadi manual gitu ya. Statusnya method manual up. Kemudian return to the postman, send you get request, you should see the IP versi information. Oh ya, ini ya di konfigurasi manual supaya kita cek lagi di sini di send request lagi. Kalau kita lihat gigabit Ethernet 1 VirtualBox, nah di sini
IP versi 4-nya muncul 192.168.56.101, netmasknya subnet masknya 255.255.50, kemudian versi 6-nya kosong karena belum di-set. Oke, kita kembali ke PDF tadi. Oke, untuk part 5 akan dilanjutkan di video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk unit ini di bagian kelima atau part 5. Di bagian 5 ini akan menggunakan tool Postman untuk mengirimkan put request ke virtual machine yang menjalankan router CSR 1KV untuk membuat loopback interface. Oke, kita ikuti dari step pertama. Kita duplikat dan modify last get interface. Kemudian kita ganti ininya apa namanya, tipe interface-nya menjadi loopback, atau ini kita copy untuk URL totalnya. Kemudian kita masuk di sini. Ini sudah di copy, tinggal kita masukkan di sini. Paste. Oke, kemudian kita lihat parameternya. Configure the body of the request, specifying information for the new loopback. To send put request, you need to provide the information for the body request. Next to the header, click body, then click raw. Okay. Di bagian body, kita klik raw di sini. Oke, kemudian the feed is currently empty. If you click send now, you will get error with request because loopback does not exist. Kalau kita coba send now, ya maka statusnya di bagian bawah bisa kita lihat di sini 404 atau not found. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini tadi. Karena loopback 1 ini belum pernah dibuat ya, atau tidak, belum ada. Kemudian yang bagian 2B, di dalam body section, fill the body section with required JSON data to create new loopback interface. You can copy body from previous get request and modify, or you can copy the following. Oke, kalau kita klik di sini, kita copy body. Kita copy. Sebentar, dari Postman. Kita copy dari sebelumnya. Body. Body diharapkan berupa interface loopback function. Kalau kita copy dari sini, copy. Kemudian kita paste. Kemudian kita modifikasi name-nya menjadi loopback 1. Name-nya menjadi loopback 1, kemudian modifikasinya menjadi loopback.
lagi adalah tipnya, type-nya software loopback. Loopback kemudian enable through, nah IP-nya diganti menjadi 10.1.1.1. IP-nya diganti menjadi 10. Satu networknya pasti 25. Kemudian di halaman selanjutnya kemudian kita klik send untuk mengirimkan request ke router CSP. Ini berbeda dengan user di HTTP. With the user and enter IP interface tree. We will also run Postman Lab with content. Oke, kalau kita lihat di sini show IP INT-nya, ya ini belum terlihat. Oke, kita coba. Setelah diteliti ternyata yang berbeda adalah tipe request-nya ya, harusnya kan put tadi ya, ternyata tadi get, sehingga ini yang awalnya get harus diubah menjadi put. Kemudian kita cek lagi parameternya sudah kita sesuaikan, loopback 1, name-nya, type-nya juga sudah disesuaikan. Kita coba lagi send. Nah, maka statusnya sekarang sudah 201 created. Kalau kita lihat di ininya, SSH-nya, kalau kita berikan perintah show IP interface brief, nah maka sudah tersusun loopback interface dengan alamat IP 10.1.1.1, statusnya juga. Oke, kita lihat lagi di lab-nya. Kemudian ini sudah tadi ya, so IP interface brief. Kemudian yang part 6 kita gunakan Python script untuk mengirimkan send get request. Kita gunakan Python script untuk mengirimkan get request. Step 1 kita create response directory and
the start the script. Misalnya di sini ya kita gunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code. Application. Visual Studio Code. Kemudian file, open folder, navigate to DevNet source. Oke, kalau kita lihat di sini Visual Code, file, open folder, kita navigate ke labs, DevNet source, DevNet source, kemudian ya kita DevNet source, oke, kita kemudian di dalam Visual Code kita new terminal, kemudian kita buat folder namanya adalah Rescon. Oke, kita buat di sini mkdir kecil semua Rescon, enter. Kemudian in the Explorer pane under the set, right click Rescon and choose new file. Oke. Kalau kita ikuti di sini, new file, kemudian kita beri nama rescon.get.py. Di sini ada klik kanan, new file, namanya adalah Rescon. Rescon get.py. Oke, kemudian in the following command to import, kemudian Rescon get.py, enter. Kemudian kita import JSON, kemudian import request, kemudian request package .url lib3 lib3 .disk
disable warning. Kemudian JSON module include method to convert JSON data to Python object and vice versa. The request module has method that will let you send request. Oke, kita lanjutkan step 2. Create variable API URL. Oke, saya kopikan ini. Copy, saya taruh di sini. Kemudian setelah URL, kita buat dictionary dengan nama header yang memiliki key adalah accept, kemudian content type diisi dengan ini. Ini seperti yang dipakai pada Postman tadi ya, untuk mengirimkan atau mengakses REST API yang ada di routernya. Copy. Header content types data. Oke, kemudian bagian B sudah, bagian C create Python tuple variable dengan nama basic out. Oke, kita copy saja ini, basic out sama dengan Cisco dan Cisco 123. Oke, itu sama username, user credential yang dipakai. Kemudian step 3, create variable untuk melakukan request dan menyimpan JSON response. Oke, REST. Copy. REST sama request get URL, out basic out, header, verify. Sama dengan false. Oke. Ya, penjelasannya sama dengan sebelumnya, apa itu REST, variabel yang menyimpan respon dari API, request get untuk metode untuk mengirim atau dikirimkan ke router untuk meminta ya, request terhadap API-nya. Kemudian dari URL, authentication, header, dan verify sama dengan false untuk mendisable verifikasi dari SSL certificate. Oke, kemudian untuk melihat dicetak print REST. Kemudian kita simpan, Ctrl S, kita coba use get output below if not verify. Oke, kalau kita coba jalankan di sini, run. Ya, ini sini ada respon 200. Ya, sama ya dengan yang ada di lab. Oke, kalau kita lihat di terminal SSH-nya,
Ya, ini ya juga ada. Kalau kita cek lagi, oke. Kemudian kalau kita run lagi, coba diulang run sekali lagi. Apakah di sininya ada respon? Ya, tidak muncul di lognya ya. Oke, kemudian step 4, format and display the JSON data received from CSR 1KV router. Now you can extract the young model response value from response JSON. The response JSON is not compatible with Python directory and list object, so it must be converted to Python format. Create new variable response JSON. Oke, kita JSON, kemudian di print, kita print, yang di print adalah respon JSON. Oke, kemudian kita simpan, coba, kemudian kalau kita run, sekali lagi, ya maka akan ditampilkan di sini IETF, interface name, gigabit Ethernet 1, description, virtualbox, type, IANA, dan sebagainya ya. Nah, ini dan seterusnya seperti yang bisa kita lihat pada request API menggunakan Postman sebelumnya. Oke. Kemudian to prettify output, nah ini kita bisa menggunakan JSON dumps dengan indent parameter. Ya, oke, bisa kita tambahkan di sini misalnya supaya apa namanya, format outputnya lebih mudah dibaca. Oke, kalau ini format indentation, kita paste, kemudian kita simpan. Kemudian kalau kita coba dijalankan lagi, nah maka bisa kita lihat di bawah ini format yang ditampilkan lebih terstruktur ya, ada interface-nya, kemudian namanya gigabit 1, kemudian yang loopback tadi yang juga dibuat menggunakan Postman dengan format yang lebih mudah dilihat. Oke, kemudian sama dengan output di petunjuk lab ini. Jadi part 6 sudah selesai. Oke, untuk lab ke-7 atau part ke-7, kita membuat Python script untuk put request. Sedangkan yang sebelumnya tadi, yang part 6 adalah Python script untuk get request. Oke, bisa kita buat di sini. Kita buat new file lagi di dalam folder resconf dengan nama resconf put.python. Kemudian
Oke, di awalnya sama, mungkin saya kopikan dari yang get tadi, 3 baris pertama ini sama. Kemudian copy. Kemudian yang step 2, kita buat variabel yang akan merupakan komponen-komponen dari request. Kita copy saja di sini. Copy. Kita jadikan satu baris. API URL, respon ETF, loopback. Oke. Loopback 2, karena tadi yang satu sudah dibuat di Postman gitu ya. Kemudian yang ke 2B, kita tambahkan header. Copy. Kita jadikan, ini kalau satu baris, error enggak ya? Coba kita cek dulu kalau dibiarkan 3 baris. Ya sebenarnya enggak apa ya. Oke, kalau kita taruh di sini, kemudian tutupnya kita taruh di sini. Kita coba lagi apakah spasi berpengaruh. Kayaknya enggak apa-apa ya. Oke, sehingga bisa kita tulis seperti itu. Kemudian yang setelah header nanti basic out sama ini ya, basic out sama dengan yang tadi untuk login ke routernya. Kemudian yang D, kita meng-create dictionary variable yang format yang config yang akan menyimpan yang data yang diperlukan untuk meng-create new interface loop 2. Oke, kita copy saja ini. Kemudian kita paste. Saya copy dulu. Ini namanya apa? Create yang format. Oke, nah ini indentasenya harus diatur. ETF. Kita sesuaikan ininya, tabnya. ETF IP versi 4. Kemudian address. Kemudian IP address-nya. IP address-nya 10.2.11, netmask-nya 25.25.25, kemudian ini
Kemudian ininya oke, kemudian bawahnya kita copy dari sini. Tinggal 2 tutup ya. Kita tuliskan saja di sini. Tutup pertama, indent pertama, tutup kedua di paling ujung. Oke, kalau kita cek apakah ada syntax error, sepertinya tidak ada. Oke, kemudian step 3, create variable to send the request and store the JSON response. Gunakan use the variable getted in the previous step parameter for request put method. Ya, sama sebetulnya ya ini ya. Kita copy saja. Copy. Kita catch response. Copy, Ctrl V, kemudian kita delete dari sini supaya jadi satu baris. Oke, kemudian enter the code below to handle response. Nah, ini untuk if response-nya kita copy saja di sini. Jika responnya, if the response is one of the HTTP success message, maka first message will be printed. Any other code value is considered an error. The response code an error message will be printed in the event that an error is detected. Oke, kita paste dulu. Kemudian kita sesuaikan indentnya. Print else, ini juga printnya harus di sini. Message. Ini indentnya juga kita sesuaikan. Keterangannya sama ini dengan yang sebelumnya. Kemudian ya tinggal dicoba ini ya. Kalau saya simpan, Ctrl S, kemudian dicoba di run di sini, run. Error and offense, scanning string literal ya ini. String baris ke-37 berarti yang ini ya, ini harus dijadikan satu ya. Kita naikkan ke atas. Message, apa tadi ya? Message, print error status message, error message, titik 2, kurung buka, kurung tutup. Koma, tutup, oke. Ini titik komanya kenapa nggak bisa? Print error, status code, error message, format. Oke, kita coba dulu di run. Ya, status oke, 201 ya. Nah, kalau kita cek di apa namanya di routernya dari SSH-nya tadi yang ini ya. Oke, kalau kita lihat kita login lagi SSH, passwordnya Cisco123. Seru. Kemudian show IP int brief. Ya, maka akan bisa kita lihat di sini ada satu
loopback lagi, loopback nomor 2 dengan IP yang kita set tadi 10.211. Oke, itu merupakan hasil dari put comment ya, yang dari ini put request dari script Python. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini hanya listing programnya ya, saya kira sama ini. Kemudian, ya saya kira sudah selesai untuk lab pada bagian ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain atau di lab berikutnya dari modul DevNet Associate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.